Baik, eh, coba saya mau terangkan sedikit mengenai statistika yang sudah kalian catat. Kita mulai nanti dari modus dan seterusnya. Tapi yang pertama, statistika itu ada dua nanti. Statistika data tunggal dan statistika data berkelompok. Jadi satu-satu dulu kita pelajari. Itu yang kau catat itu kan sudah jelas di situ ada statistika data tunggal. Nah, yang mau kita pelajari di sini adalah rata-rata, modus, median, kuartil, dan desil, dan beserta nanti ada rumus-rumus yang lainnya. Rata-rata itu sudah kau pelajari, ada rumusnya beberapa di situ. Jadi saya memulai dari modus, median, dan kuartil. Apa yang disebut dengan data tunggal? Data tunggal adalah contohnya seperti ini. Dia tidak mempunyai interval, hanya tunggal dia. Jadi kalau berkelompok, data berkelompok itu dikelompok-kelompokkan. Misalnya dari 5 sampai 10, 11 sampai 16, 17 sampai 22, dan seterusnya. Ini dikatakan data berkelompok. Kalau data tunggal seperti ini. Nah, atau bisa juga pakai tabel dia data tunggal, tapi tidak berkelompok. Misalnya 9, 10, 11, 9 ada berapa? Ada 3. 10 ada berapa? Ada 2. Ini namanya juga data tunggal. Yang jelas dia tidak dikelompokkan. Itulah namanya data tunggal. Oke, rata-rata sudah selesai kita bahas dan sudah ada tugas-tugasnya. Sekarang kita masuk ke modus. Ini juga gampang saja. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Mana yang paling sering muncul? Nah, jadi misalnya ini saya kasih contoh 6, 7, 10, 9, 8, 4, 3, 6, 4, 5, 4, 7. Modusnya ada 4. Modusnya 4, bukan ada 4. Modusnya 4. Kenapa 4? Karena si 4 yang paling sering muncul. Ada sebanyak 2 kali, 1 kali, 2 kali, ada 3 kali. Yang lainnya itu tidak ada. Yang paling sering. Dan kemudian 2, 5, 7, 3, 5, 6, 8, 3, 10. Mana yang paling sering? Kalau kau lihat ini yang paling sering adalah si 3 dan si 5. Berarti modusnya ada 2. Mana itu? 3 dan 5. Ya. Si 3 ada 2 kali, si 5 ada 2 kali, yang lainnya sekali-sekali. Baru yang ketiga, 4, 7, 9, 8, 5, 3, 10. Mana modusnya? Nggak ada. Karena nggak ada yang paling sering sini muncul. Semua masing-masing sekali-sekali aja. Baru ini lagi, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Jangan kau katakan modusnya itu berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Modusnya itu tidak ada. Karena ini sama-sama 2 kali. Jadi nggak ada yang paling sering muncul. Tetapi andaikan saya tambahin di sini misalnya 8, nah berarti modusnya mana? 8. Karena ini 3 kali, ini hanya 2 kali 2 kali. Dan itulah modus yang jelas yang paling sering muncul. Kemudian median. Median adalah nilai tengah. Hati-hati ya. Nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, contoh 4, 7, 5, 10, 13, 16, 4. Kita urutkanlah dulu. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti 4, 5, 7, 10, 13, 16. Dan kalau ditanya mana mediannya atau mana tengah-tengahnya, udah pasti di si 7. Ya kan? Tengah-tengahnya 1, 2, 3, 1, 2, tengah-tengahnya si 7. Maka mediannya adalah 7. Contoh yang kedua, 12, 7, 9, 8, 13, 10, 6, 4. Kita urutkan dulu datanya. Nah, ini nanti dulu ya, saya bikin. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi setelah saya urut seperti ini, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 dari ini kita urutkan dulu. Mana nilai tengahnya? Kalau kita lihat nilai tengahnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1, 2, 3, 4 berarti ada di sini, tengah-tengahnya ini. Kalau ditanya berapa mediannya kalau di antara 8 dan 9, inilah tadi median, maka ditulislah begini. Median sama dengan 8 tambah 9 bagi 2 sama dengan 8,5. Nah, begitu aja. Jadi kalau di antaranya dia, di tengah-tengahnya jumlahkan. Jadi kalau langsung dia, ya langsung aja. Nah, itu median. Kemudian kuartil. Kuartil adalah nilai dari suatu data yang telah terurut juga, yang telah terurut dari yang paling kecil sampai terbesar, yang membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian yang sama. Kuartil dari kata kuartet. Kuartet itu kan 4. Arti kuartet. Trio 3, duet 2, kuartet 4. Jadi kuartil membagi data itu menjadi 4 bagian. Jadi saya asumsikan begini dulu. Misalnya data ini sudah terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Misalnya ini yang paling kecil, saya urutkan sampai terbesar. Saya bagi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4 bagian. Dari sini kemari membagi data sebesar 1/4 dari banyak data ya. N itu banyak data nanti. Dari sini kemari membagi setengah dari banyak data. Dari sini kemari, nah ini membagi 3/4 dari banyak data dengan N banyak data. Nah, setelah kita bagi itu, maka inilah yang dikatakan kuartil 1, dilambangkan Q. Ini dikatakan kuartil 2. Ini dikatakan kuartil 3. Dan Q1 dikatakan kuartil pertama atau disebut juga kuartil bawah. Q2 disebut juga kuartil kedua, disebut juga kuartil tengah, dan karena kebetulan merupakan tengah-tengah dari data ini, kuartil kedua itu sama juga dengan median. Ini median tadi. Jadi karena kebetulan di tengah-tengahnya dia ini kan pas tengah-tengahnya dikatakan juga median. Kemudian kuartil ketiga, Q3 disebut kuartil ketiga atau disebut juga dengan kuartil atas. Nah, itu ya. Ini nilai kuartilnya. Nah, kita ambil contoh. 7, 10, 13, 8, 15, 4, 9, 7, 10. Tadi harus terurut dulu, telah terurut. Kita urutkan dulu 4, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 15. Sudah? Baru kita bagi 4 ini. Kan membagi data itu 4 bagian yang sama. Bagaimana caranya membagi 4? Yang pertama, mediannya dulu ambil, mediannya. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti inilah dulu. Nah, inilah median. Berarti inilah Q2. Sudah? Ini kan udah membagi sama, tinggal setengah-setengah ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dari yang 4 ini bagi lagi. Dari yang 4 ini bagi lagi. Mana dia ini? 1, 2, 3, 4 ini. Inilah dikatakan Q1, inilah dikatakan Q3. Jadi kalau ditanya Q1 sama dengan 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7, Q2 sama dengan 9, Q3 10 tambah 13 bagi 2 sama dengan berapa itu? 10, 11,5 ya, 23 bagi 2, 11,5. Karena Q1 di antara 7 dan 7 sama seperti ini tadi.
Berarti 7 tambah 7 bagi 2. Ini langsung, ini 10 tambah 13 bagi 2. Dan saya kasih satu lagi dulu, contoh. Misalnya disuruh cari ini. Atau ini yang mana juga ya? Kalau misalnya ini dibilang cari kuartil-kuartilnya ini, berarti inilah namanya Q2. Berarti ini kan 3 lagi. Berarti dari 3 ini mana? Inilah tengahnya lagi. Dari 3 ini mana? Inilah tengahnya lagi. Inilah Q1, inilah Q3. Nah, kalau ini Q2 ini, berarti ini kan tinggal 4 lagi. Ini tinggal 4 lagi. Dari 4 ini cari lagi mana? Ini mana? 1, 2 ini. Berarti Q1 sama dengan 6 tambah 7 bagi 2. 6,5. Q2 ini media. Inilah Q2-nya. 8 tambah 9 bagi 2. Q3 10 tambah 12 bagi 2 sama dengan 11. Oke? Nah, sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya mengenai desil. Oke?